Nah, seperti biasa saya akan murojaah namanya, mengkaji kitab Khulasath Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin, mengenai sejarah singkat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifada wal hadza ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtiga wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum fi daraini amin. Juga rasa ayeuna pelajaran nu ke-15. Sakitu sabulan sakali. Sayanya hari majelis nama saminggu sakali. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran nu ke-15 yaitu awal mukmin, pertama kali anu asup Islam, anu beriman. Awalu man amana bihi minan nisa'i Khadijah. Jadi anu pertama kali yang beriman dari golongan perempuan yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah ieu sacing, masih ingat keneh henteu? Sajana istrina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terkenal mulia, bager, beunghar, sodagar, ya, yaitu Siti Khadijah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali beriman kepada Nabi, memeluk Islam. Wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi. Dan Sayyidah Khadijah ini memang yakin kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah yakin, sudah percaya kepada Nabi. Lima dzahara laha minal alamati dalati ala nubuwah. Jadi beliau itu memang percaya dengan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamat-alamatna, ciri-cirina bahwa Nabi Muhammad bakal jadi Nabi. Nah, di situ beliau langsung beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan memeluk Islam, masuk agama Islam. Sejak kapan itu? Sejak mundu sakratihi ma khadimiha Maisarah. Sejak bepergiannya Nabi Muhammad SAW bersama pembantunya yang bernama Maisarah. Karena kan pada waktu itu Nabi Muhammad SAW pergi dagang ke negeri Syam yang kedua kalinya, ya, didampingi oleh pembantunya Sayyidah Khadijah yang bersama Maisarah. Nah, di situ sudah banyak tanda-tanda ciri-ciri kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus terang Sayyidah Khadijah dina alamat-alamatna, dina tanda-tandana bahwa beliau akan menjadi seorang rasul, akan menjadi seorang nabi. Eta lamun di golongan awewe anu pertama kali beriman. Terus anu lalaki di golongan lalaki saha? Wa awalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin. Anu pertama kali beriman dari golongan laki-laki yaitu Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah teman dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun cara enaman naon cenah bestinya. Teman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling dekat. Curhat bersama Abu Bakar. Di sini Sayyidina Abu Bakar memang sudah percaya dan yakin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah orang yang selalu membenarkan perkataan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Isra Mi'raj pun Sayyidina Abu Bakar paling percaya, ya. Bahkan lebih dari ini saya percaya bahwa beliau Isra Mi'raj. Nah, makanya Abu Bakar As-Siddiq mendapat julukan Siddiq, orang yang selalu
benar ya, membenarkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sadiqahu qabla ba'athihi ya. Memang teman dekat Rasulullah SAW sebelum Nabi Muhammad diutus jadi nabi. Walam ya'had alaihi kadiban, dan Nabi Muhammad ini tidak pernah berbohong selama hidupnya. Bahkan ketika mudanya pun, ketika masih kecil, Nabi Muhammad sudah mendapat julukan Al-Amin ya, orang yang tidak pernah berbohong, orang yang selalu benar, orang yang dapat dipercaya gitu. Jangan pernah bohong. Kemudian Zaid bin Harisah diikuti dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini adalah seorang budak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ataqahu, kemudian Nabi Muhammad SAW memerdekakan budaknya tersebut ya, setelah masuk Islam. Itu dari golongan laki-laki ya, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian wa awwalu man amana bihi minas sibyani Ali bin Abi Thalib. Yang pertama masuk Islam, yang pertama beriman dari golongan anak-anak sibyan, yaitu Ali bin Abi Thalib. Karena waktu itu Sayyidina Ali masih kecil ya, masih kecil dan selalu mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali ini misalnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut apa, Ali karamallahu wajhah ya. Kenapa Ali karamallahu wajhah? Sayyidina Ali ini di waktu kecilnya nggak pernah menyembah berhala ya, dan nggak pernah melihat kemaluannya sendiri. Disebutnya karamallahu wajhah. Kemudian wakana Rabi bar Rasul. Nah, Sayyidina Ali ini adalah misanna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak mamang mereka, misan. Kemudian waqad da'a Abu Bakrin man yuhibbuhu wa yuhibbunahu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengajak teman dekatnya dan orang yang sayang kepadanya, diajak. Mulai Sayyidina Abu Bakar ngajak teman dekatnya dan teman-teman yang mencintainya. Fajabahu jamun katsir. Ajakan tersebut banyak ya, banyak yang masuk Islam, yang mengikuti Abu Bakar As-Siddiq. Minhum, di antara mereka yaitu Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan yaitu menantu kanjeng Nabi Muhammad SAW 2 kali. Julukannya apa Sayyidina Utsman? Dzunnurain ya, Dzunnurain, yang mendapat 2 cahaya, yaitu putra Nabi Muhammad SAW. Jadi menantu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidina Utsman ini sahabat paling kaya, mencarangan donatur kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang selalu membela atau membantu dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Utsman ya. Salisul Khalifah Rasyidin. Sayyidina Utsman ini adalah salah satu khalifah Khulafa Rasyidin yang ketiga. Yang pertama kan Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Kemudian wa Zubair bin Awam. Nah, situ diikuti oleh Zubair bin Awam. Banyak di antara lainnya sahabat-sahabat yang lain memeluk Islam. Jadi dari golongan perempuan, siapa yang pertama kali masuk Islam? Khadijah. Dari golongan laki-laki siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dari golongan anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Kemudian pelajaran yang ke-16, dakwatul jahran, dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Kemarin kan Syria ya, secara sembunyi-sembunyi. Nah sekarang dakwah Nabi secara terang-terangan. Istamaratid dakwatu sirriyatu salasa sanawat. Dakwah Nabi Muhammad SAW berjalan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun.
Kemudian ajaba fi asna'iha kasirun minal asyrafi wal mawali. Kemudian banyak yang mengikuti pada waktu itu, banyak yang ikut masuk Islam, di antaranya minal asyrafi wal mawali, para pembesar-pembesar dan para bangsawan yang masuk Islam. Ba'da dzalika umira sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah secara terang-terangan. Asalnya kan sembunyi-sembunyi, lalauna, door to door. Pertama ke keluarga, ke sahabat paling dekat. Nah, kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Bil jahri, secara terang-terangan. Bi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fasda bima tu'mar fa'arid anil musyrikin. Katakanlah secara terang-terangan dengan apa yang engkau perintahkan, wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik, dari orang-orang yang menyekutukan Allah, yang masih menyembah berhala, patung dan lain sebagainya. Fasu'ida ala Safa, kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Safa. Bukit Safa itu nggak terlalu tinggi ya, nanjak salib, itu Bukit Safa. Dan Nabi Muhammad mulai itu dakwah secara terang-terangan, mendakwahi mereka naik ke Bukit Safa. Wanada qaumuhu, dan Nabi Muhammad berdakwah ya kepada kaumnya. Palama ijtama'u, jadi Nabi Muhammad ngumpul ke jalmi. Tatkala kaum sudah terkumpul, fajtama'u, mereka sudah berkumpul. Qala lahum, Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka di atas Bukit Safa. Naon ya Nabi Muhammad ngumpulkeun urang ya, rame-rame ya di kota Mekah. Aya naon ya? Ayo Muhammad ya rek ieu rek pidato, ada kenal pengumuman. Rame dari mulut, ayo minum. Mari kalumpul lah. Sapancasan. Bicara orangnya, ayo minum ka kombinasi hayu. Ternyata aya pengajian. Nabi Muhammad ngumpulkeun jalmi geus karumpul. Aya nu kepo aya nu sih ayo we minum ayo. Karumpul dirinya. Falam majtama'u, maka tatkala mereka berkumpul, Nabi Muhammad berkata kepada mereka, "Hadusaddikuni, apakah kalian membenarkan aku bima ukhbirukum, apa-apa yang aku kabarkan kepada kalian?" Mereka menjawab, faqalu jami'uhum, mereka berkata semuanya, "Heueuh, nya, muhun." Bahasa Jawa naon? Nggih. Bahasa Arabna na'am. Bahasa Madurana? Heueuh, muhun nya. Na'am. Apakah kalian membenarkan aku? Memang waktu kecil Rasulullah tuh orang yang nggak pernah berbohong, orang yang dapat percaya. Mereka selalu percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian membenarkan kabar yang akan aku katakan kepada kalian? Mereka menjawab, nya, muhun, kasep, cara gitunya, nggih, ainu nya, ainu muhun, rupa-rupanya. Lamun cara urang gitu, bahasa Sunda mah gitu. Ma jarabna alaika kadiban, kami tidak pernah mendapati engkau berbohong, wahai Muhammad, engkau itu orang yang jujur. Aku nggak pernah melihat dan mendengar engkau itu bohong. Perkataan engkau selalu benar, perkataan engkau selalu bijak, perkataan engkau selalu jujur. Can pernah orang ada yang maneh nggak bohong, can pernah. Nah dirinya, sekarang gue penasaran, ayah naon nih Nabi Muhammad ngumpul tuh. Urang, ayah penasaran, ayah kepo, ayah kejauhan, ayah namanya ya bagi bansos kan. Lainnya, mundu nas atika ilal an. Sampai sekarang kami nggak pernah melihat, mendengar engkau berbohong. Kami percaya kepada engkau. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Angkitu angkusakum minan nar."
jagalah diri kalian ya dari api neraka. Apa maksudnya? Naon ieu cenah? Ini nadhirun lakum min adzabi syadid. Kami peringatan kepada engkau dari adab yang pedih. Ayo selamatkan diri kalian dari api neraka, dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Dakwah Nabi Muhammad, ayo ikuti aku, jauhi berhala. Jangan engkau menyembah berhala, jangan engkau menyembah patung. Sembahlah Tuhan yang esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, jadinya geus mulai eta. Wah, naon ieu? Faqala lahu ammu Abu Lahab. Nah, Abu Lahab paling ieu. Maka berkata Abu Lahab pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad." Nah, naonan maneh cara ngeunya? Ngumpulkeun urang di dieu, ngumpulkeun urang sararea. Lihada jama'taha. Ngumpulkeun urang sararea di dieu cuman arek ngomong gitu doang. Tinggalkan berhala-berhala urang, nyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, naonan maneh tangtang. Tabban laka. Langsung dijawab lagi ku Nabi Muhammad, langsung dijawab ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon cenah jawabanana? Surat Al-Lahab apa henteu suratna? Juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, saya salah naron dzatal lahabi wa mar'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Dijawab lagi langsung ku Allah. Cak kamani Muhammad dan awanan ngumpulkeun orang sararea cuman ari kieu hungkul mencemooh urang kita ninggalkeun sesembahan nenek moyang urang, kita nyembah Allah Subhanahu wa taala. Tabban laka ya Muhammad. Langsung dijawab ku Allah Subhanahu wa taala surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa tuh, pakai taukid ya. Sesungguhnya dia akan binasa. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Saya telah narang datalahab, kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Jadi geus diponis ku Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an anu nantang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mar'atu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar. Sarua jeung istrina ge deh 11-12 berarti ya. Fi jidha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. Ya Allah ya. Saking pedihnya siksa neraka. Jadi suami istri teh emang diponis asup neraka. Tapi ya, setiap hari Senin katanya Abu Lahab ini mendapat diskon. Kunaon menang diskon setiap poe Senin? Karena setiap poe Senin ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab gembira atau karena mendapat keponakan baru laki-laki. Wih, orang boga alo anyar lalaki jawara, bisa diajak perang, bisa naik kuda, bisa main panah, bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur. Akhirnya saking senangnya sampai memerdekakan budak. Nah di situ karena bunga kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bungahna naungkeun poe Senin. Kumaha urang bungah tiap hari teh. Bungah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ada di dalam hati kita. Ya, kita senang ketika menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini kita belajar sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung diponis nanti ku Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Jangan sampai kita mencemooh atau menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai juga kita menghina para habaib, para kiai, para ajengan, karena beliau-beliau itu adalah pewaris para nabi.
Al ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Ulama ummati kaambiyai bani Israel, ulama umatku ya. Ulama ummati kaambiya seperti para nabi yang diutus bani Israel. Kemudian pelajaran berikutnya, jam 10 lewat. Nah, terus gitu ya. Nah, sebelum ditutup, Al-Bakir ingin menyampaikan satu buah hadis Nabi Muhammad SAW. Ini pepeling jang abdi nyaliranya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Yuhibbuna al-haya wa yansawna al-maut. Yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab. Yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-kubur. Yuhibbuna al-khalqa wa yansawna al-khaliq. Jadi seorang kanjeng Nabi bakal datang, saya itu yang mudhari'nya akan datang di suatu masa yang mana umatku mencintai 5 perkara, poho karena 5 perkara. Kira-kira aina tos terbukti apa encan ya seorang kanjeng Nabi. Yuhibbud dunya wa yansawna al-akhirah. Yang mana mereka mencintai dunia, poho karena akhir. Loba teh aina cinta karena dunia, bela-belaan akhirat, mangkat isuk, balik beuting, poho kana salat, poho kana ngaji, poho kana riungan, teu daek maca Quran. Ngomong aya namanya semangat amat. Aya ya, lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Salat jadi korban gara-gara neangan dunia. Boleh kita mencari dunia, akan tetapi jangan melupakan geus kaya mah poho ya. Kercan kaya mah daek ka masjid, daek ka majelis taklim, geus kaya boga dunia, boga imah, boga mobil, boga istri, bapajikan opat. Teu daek deui ka majelis, teu daek ka masjid. Aya gitu aya? Aya we nya. Di mana? Nu kadua yuhibbunal haya wa yansawna al-maut. Cinta karena kahirupan, poho kana mah rasana hirup teh moal maut, ajib-ajib poe. Ajib-ajib poho kana mah aya poho kana maut. Da urang teh hirup teh sementara. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Urang itu tinggal ngadaguan maut ieu teh teuing iraha. Teuing nya. Tapi kahayang mah panjang umur, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Aya jelema poho kana maut aya rasana arek hirup sainangna we, da hirup teh pada moal hirup wae nya. Pasti aya mautna. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Itu cenah lagu katanya. Yuhibbunal mal wa yansawna al-hisab. Cinta kana harta, poho kana hisab. Ini cinta kana harta teh poho urang teh bakal dihisab. Harta orang dihisab, amal orang dihisab. Anu pertama kali dihisab yaitu salat. Ya Allah, yuhibbunal qusur wa yansawna al-kubur. Cinta karena kemegahan, karena gedung, karena imah. Enak imah pa alus-alusnya, ka tingkat-tingkat. Wa yansawna al-kubur, tapi poho kana alam kubur. Urang teh bakal dikubur itunya. Bakal dikubur. Aya poho kana kuburan aya? Aya we. Yuhibbunal khalqa wa yansawna al-khaliq. Cinta kana kahirupan. Menyerse urang teh hirup. Pulang anting ka ditu ka dieu, ulin ka dieu ka ditu mah hirup. Bener mah hirup. Tapi tong poho ibadah. Poho karena sang pencipta, poho ka Allah. Angkat tangan poho ka Allahnya. Maut we. Ya Allah. Cinta karena kehirupan, poho karena anu ngahirupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat Al-Bakir sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما نظر الفكر في دار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله وتوسل